akan mau mendengar firman Tuhan, dan janganlah biarkan berlalu begitu saja. Ya Bapa, tetapi benar-benar kami mau diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Saudara siap dengan firman Tuhan? Jadi betul-betul kita siapkan hati kita. Mari kita buka Alkitab kita dari surat 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saya undang kita bangkit berdiri. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pembenaran bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah yang suka dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan kita beri judul Allah adalah kasih. Surat Yohanes yang pertama dimulai perikop ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Dia menganggap, mulai menyapa jemaat itu dengan kekasih atau terkasih. Artinya dia mengasihi jemaat itu. Kemudian dia menghimbau, karena dalam pelayanannya mulai melihat jemaat itu mulai lupa Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, dan sesama jemaat juga tidak saling mengasihi. Dan dengan lembutnya dia menghimbau. Dia kirim surat ini kepada jemaat. Marilah kita, marilah, ayolah. Dia mengajak supaya merubah sifat itu yang mulai tidak mengasihi Tuhan dan sesama jemaat juga, yang mulai saling membenci. Dia mengajak, ayolah, marilah kita saling mengasihi. Yang satu dengan yang lain menyatakan kasihnya. Dia memberi alasan, kalau kalian memang Kristen, perhatikan Allah kita itu berbeda dengan Allah yang lain. Allah yang lain sifatnya bisa sangat marah saja dan sangat jauh. Tetapi kalau Allah yang kita sembah itu, dia satu sifatnya yang menonjol, yaitu kasih. Dan kalau kita mampu mengasihi, dan kalau itu kasih yang berasal dari Allah, benar-benar kita adalah anak Tuhan. Sebab kasih tidak datang dari iblis.
tidak datang dari setan, sebab iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis tidak datang untuk mengasihi orang yang mau menghancurkan. Kalaupun dia ada kasih rezeki, tujuannya supaya nantinya ujung-ujungnya membuat penyakit dan kehilangan keselamatan. Jadi sifat Tuhan atau pribadi Allah itu ya, yang paling menonjol adalah kasih. Dan kalau kita sudah kehilangan kasih itu, menunjukkan kita tidak di dalam Tuhan. Dia menyatakan seperti itu. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, bukan dari dunia ini. Kalau betul-betul mengasihi, artinya kasih yang dari Allah, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi tanda-tanda kita memiliki kasih dikatakan dia lahir dari Allah. Hidup baru, dilahirkan kembali, sifatnya berubah menjadi kasih. Jadi kalau kita saling membenci, saling menyakiti, bukan lahir dari Allah, itu dirinya sendiri, kedagingannya sendiri. Dan orang yang tidak mau mengasihi, dikatakan dia tidak kenal Tuhan. Artinya sebenarnya dia tidak bertuhan, tidak kenal Tuhan. Selanjutnya dia memberi uraian. Ditekankan dalam ayat 8, siapa yang tidak mengasihi, siapapun di jemaat itu dikatakan ia tidak kenal Tuhan. Melihat, gak kenal Tuhan. Artinya dia gak kenal Tuhan. Siapa Tuhannya itu? Apa ajarannya? Tuhan itu disebut kasih. Dan kalau dia tidak bisa mengasihi, rupanya dia tidak mengenal Tuhan. Berarti yang dikenalnya selama ini malah suka simpan dendam, bahkan sampai bertahun-tahun menyimpan kepahitan, kebencian, bahkan berusaha untuk tiap kali jumpa kalau boleh melindungi diri untuk tidak diserang. Karena saking bencinya, dia melindungi diri, dia menjaga jarak, sebab dia sangat benci kalau dekat dengan orang itu, kelompok itu, grup itu. Dia melindungi diri, memang dia tidak menyerang, tapi dengan menjaga jarak, melindungi diri, dia tidak ada kasih. Jadi dikatakan siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9 dijelaskan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Sebab Allah itu dikatakan kasih. Bagaimana Allah menyatakan kasihnya? Bahwa Allah, yaitu Bapa di sorga, telah mengutus anaknya, putranya, Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia yang akan kita rayakan. Banyak orang ada sekeliling Natal ya, orang terlibat. Padahal itu pernyataan kasih Allah. Dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia adalah roh dan menjadi manusia untuk melawat kita, dan kita harus menyambutnya. Sampai sejauh apa kita meriah menyambut kelahirannya. Saudara bisa meriah menyambut ulang tahun orang yang saudara sayangi, tapi sayang kita lupa menyambut kelahiran sang juru selamat sebagai pernyataan kasih Bapa di sorga. Ada pujian mengatakan kasih Allah sungguh telah terbukti. Allah agama lain tidak seperti itu. Allah agama lain itu di awam-awam, tidak jelas, bahkan tidak berwujud. Mereka tidak tahu bagaimana. Tapi untuk bisa mengenal Allah kita, dia harus menyerupai manusia sehingga kita melihat kasihnya, kita melihat pengorbanannya, kita bisa melihat sentuhannya, mujizatnya. Sampai sekarang
dia telah kembali, tapi pernyataan kuasanya tetap ada melalui doa-doa kita dan pelayanan kita. Jadi dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Hanya itu menyatakan kasih Allah. Orang lain bisa mengatakan agama-agama lain, Allah itu kasih loh, Dia maha pengasih, maha penyayang. Tetapi firman Tuhan mengatakan pernyataan kasih Allah adalah Allah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya, supaya kita diselamatkan oleh karena karya Bapa mengutus anaknya untuk menyelamatkan orang yang percaya. Jadi Allah orang lain gak seperti itu. Allah orang lain menyelamatkan dirinya dari usaha sendiri, berbagai cara, mudah-mudahan diterima amalnya. Tetapi kita tidak, Allah itu sendiri datang mengangkat kita yang jatuh ke jurang. Harusnya kita yang dihukum, tetapi Putra yang dihukum demi keselamatan kita, supaya kita hidup olehnya. Masakan kita tidak rayakan kehadirannya, jemaatnya menjadi manusia. Ayat 10, inilah kasih itu. Jadi kasih yang sesungguhnya dijelaskan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi bukan dimulai dari manusia kasihnya, tapi dimulai dari Allah. Inisiatif Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian. Kita tidak bisa buka dari diri kita, dari dunia, membuka jalan perdamaian. Apa kemampuan kita untuk bisa buka jalur pendamaian? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk bisa kita punya jalur damai, jadi surga yang membuka jalan atau jembatan, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya Yohanes dalam suratnya yang pertama ini, dari 3 suratnya, di bagian akhir Alkitab kita, dia ingatkan kepada jemaat yang dilayani. Ya. Tadi dikatakan saudara yang terkasih, yang kukasihi, saudara-saudaraku yang terkasih. Kembali diingatkannya. Walaupun jemaat itu sangat sulit untuk mengasihi Tuhan dan sulit untuk saling mengasihi, tapi dia kembali menghimbau saudara-saudaraku yang terkasih. Jikalau Allah demikian mengasihi kita, luar biasa, mengorbankan putranya yang tunggal, kita juga harus saling mengasihi. Harus dikatakannya. Kalau kita mau disebut lahir dari Allah. Dan dia menegaskan dalam ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah seutuhnya. Karena Allah itu adalah roh. Sebabnya siapa mau menyembah Tuhan harus pakai roh, nggak sekedar mulut badan kita, karena kita ini makhluk roh. Dan nanti yang mau diselamat ke surga bukan tubuh kita ini. Kalau tubuh kita ini menjadi tanah, nanti diganti tubuh yang diperbaharui, itu tubuh yang tahan bantai, tahan dibakar di api neraka. Kalau masuk neraka nggak hangus-hangus, tetapi juga ada dalam kekekalan. Jika kita selamat, ada tubuh kebangkitan, tubuh yang diperbaharui. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, jika jemaat hamba Tuhan saling mengasihi, itu bisa membuktikan karena kita lahir Allah. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ada Allah di dalam diri kita. Jadi orang tidak melihat lagi sebab Yesus telah naik ke surga. Tetapi orang bisa melihat dari pribadi-pribadi kita, sama kita anak-anak Tuhan saling mengasihi. Di situ orang bisa melihat Allah. Dari perilaku kita orang bisa melihat. Jadi kalau orang melihat kita saling menggigit, saling menyakiti, dendam, dan menjaga jarak,
Tidak terlihat Allah di situ. Yang dilihat adalah permusuhan, bukan pendamaian dengan kasih. Jadi yang poin-poin yang kita lihat adalah ya, kasih itu berasal dari Allah. Kalau saudara membuktikan, saudara selalu berusaha untuk memberi kasih, saudara berasal dari Allah. Ya, kalau saudara suka membenci bertahun-tahun, tinggal berapa hari lagi tahun ini berlalu, baik di rumah saudara tidak bisa memperbaiki diri, ya, ada kepahitan terus, ada menjaga jarak, memproteksi diri, bukan berasal dari Allah. Yang kedua dikatakan Allah itu adalah kasih. Jadi ciri anak-anak Tuhan itu adalah menunjukkan kasihnya. Satu kali saudara, ada seorang bapak, dia kerja di pertambangan. Dia ada di bawah perut bumi bisa beratus meter, masuki terowongan yang dalam. Di dalam dia bekerja bersama banyak orang. Di terowongan itu di kegelapan, ada lampu dari atas masuk ke semua lorong-lorong di bawah tanah, menggali tambang itu, apakah emas atau timah atau apapun, atau batu bara, masuk ke gerbong-gerbong, diangkat ke atas. Tangan mereka menjadi kasar, sangat kasar, kadang terluka. Dan boleh mereka berminggu ada di bawah bumi, tidak kenal dunia luar. Walaupun dipasang blower, penerang, tapi mereka terus bekerja, mengorek perut bumi. Satu kali dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, anaknya yang sudah remaja bertanya kepada bapak, "Pak, kenapa tangan bapak kasar kali? Jelek kali tangan bapak." "Anakku, tangan ini terluka dan begitu kasar untuk mempersiapkan masa depanmu." Pegang remaja ya. Untuk mempersiapkan masa depanmu, papa berani di perut bumi susah untuk mencari nafkah buat masa depanmu. Itu kasih dari seorang ayah. Ada banyak orang tidak mempedulikan ayahnya. Jadi tanda kasih itu ada pengorbanan. Yesus menunjukkan kasihnya dengan tanda di tangannya terluka. Yesus menunjukkan kasihnya dengan kakinya yang terluka, dengan kepalanya yang terluka, dengan hatinya yang terluka. Demi saya dan saudara. Hukum yang pertama dari 10 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Nomor 1. Kalau kita ditanya, mana lebih penting, uang atau kebaktian atau pelayanan? Kalau kita pilih uang. Mana yang lebih penting? Berbagi kegiatan di luar pada hari Tuhan, atau kita melayani? Mungkin kita katakan lebih penting yang di luar. Di mana kasih? Itu perbandingan. Jadi kasih itu memang berkorban. Jadi kalau bapak sampai tapi kembali dari malam, kemarin itu harus keluar sebagai hamba Tuhan, diminta dari ada yang mau menikah, saudara. Jadi harus hadir di situ. Jumpa dengan jemaat kerja malam. Itu salah satu tanda mengasihi. Mungkin tangan saudara boleh kena semen dan menjadi kasar. Saudara mungkin kerja di luar cukup capek menggenggam sesuatu, apa itu gerenda atau apapun, dan saudara masih pakai waktu buat Tuhan, dan saudara tidak bilang, aku tidak mampu lagi,
memegang semen. Berapa jam sih untuk gereja? Dan berapa jam kita di luar sana untuk perut kita? Dan langsung kita katakan, aku tidak kuat lagi Om. Di mana kasih? Mesti terlihat bukti kasih Tuhan ada bukan di tangan. Bukti kasih saudara sama Tuhan terlihat fisik saudara juga. Terima kasih buat Tuhan. Yakinlah Tuhan melihat bukti karena Allah itu berkorban. Dan kita juga hidup itu mesti berkorban. Nah saudara yang sudah banyak menerima mujizat pertolongan Tuhan, jangan lupa balas. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Korban. Jadi saudara, tunjukkan kasih melalui saling mengasihi dan juga berkorban bagi Tuhan. Satu kali Petrus, Simon cinta kali sama Tuhan, walaupun dia orangnya sangat temperamental. Manusia itu ada macam-macam sifat, ada melankolis, lembut, halus, perasaan, tapi juga ada sangat temperamental. Itu bawaan lahir. Meledak-ledak itu Petrus meledak, tapi Yohanes orangnya lembut. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Petrus waktu di taman Getsemani, ambil pedang, enak-enak aja ganggu buruku Tuhanku, putus. Paling gampang buat sakit hati itu Petrus. Tetapi Tuhan kata, nggak kayak gitu ajaranku Petrus. Sarungkan pedangmu. Siapa yang bermain pedang kena pedang. Siapa yang suka kasar akan dikasari. Siapa yang suka melukai, terima kalau dilukai. Itu artinya. Jadi jangan suka melukai kalau nggak mau dilukai. Itu kata Tuhan. Tetapi satu kali juga dia bilang, ketika dalam perjamuan malam, satu dari kalian nanti akan mengkhianati aku. Petrus juga meledak-ledak, siapa Tuhan? Kalau aku tidak, yang lain juga ikut-ikutan bilang tidak. Tapi Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Di taman Getsemani, dia begitu semangat. Di perjamuan malam dia semangat, iri Tuhan, layani Tuhan, setia sampai mati, komitmen. Ada yang lain, Tuhan yang terutama. Tapi berapa jam kemudian dia bilang, aku tak kenal orang yang kalian tangkap itu, yang kalian adili. Dari gaya bahasamu, dari bicaramu, kau pengikut dia. Aku tidak mengenal dan ayam berkokok. Satu kali setelah Tuhan Yesus bangkit, Petrus putus asa. Dia pergi untuk menangkap ikan. Tak ada lagi guru yang bawa ke pelayanan. Tak ada lagi pelayanan mujizat. Tidak ada lagi pujian penyembah. Tidak ada lagi jalan memberi mujizat pertolongan makan 5.000 orang, 4.000 orang. Tidak ada lagi mujizat. Kembalilah ke jobku yang lama. Aku skill dalam menangkap ikan. Karena masa laluku penangkap ikan. Satu kali Tuhan pun hadir, diajak makan ikan. Dan Tuhan sudah memilih Petrus untuk menjadi rasul dari orang-orang yang keras kepala. Sebab dia akan memimpin gereja. Semuanya. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Tapi kasih itu bukan kasih sesungguhnya, sebab ada kasih pileo, hanya sebagai saudara. Terus tanya. Akhirnya Tuhan Yesus mau menekankan, apakah engkau agape samaku? Langsung dia menjawab, iya. Itulah kasih Tuhan, saudara yang kasih. Kasih yang mau mengingatkan kita bahwa bukan
sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Jadi saudara yang kekasih, bahwa kita memang harus tunjukkan, tidak ada di Natal ini, bahwa kita adalah lahir dari Allah, di mana kita boleh saling mengasihi, saling menguatkan. Sebab hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran, segenap kekuatan. Artinya dia yang terutama. Sampai kapanpun, dimanapun saudara bekerja, maunya perusahaan, kalau boleh saudara tidur di meeting. Itu fakta. Kalau boleh semua sama dia, tetapi bagaimana kehidupan yang lain menikmati hidup ini? Bagaimana? Berapa lama kita kuat di situ? Terus kita kerja saudara, penyakit pun datang ya. Macam-macam. Sebab tubuh kita ini bukan robot juga perlu diservis. Motor pun perlu diservis, perlu didinginkan. Pesawat juga begitu. Sekian kali jam terbangnya itu turun, mesin dicek semua. Manusia bukan mesin. Udah Tuhan atur, mesti ada rest. Sebelum rest in peace. Amin. Amin. Ingat jam tidur. Ingat berdoa. Jadi saudara, mari kita belajar mengasihi Allah. Allah itu adalah kasih. Bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya? Nomor satu, kehadirannya. Melalui Yesus Kristus dia hadir. Dan selanjutnya kehadirannya melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata setelah dia selesai melayani, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku akan kirimkan seorang penolong yang lain, pribadi yang ketiga. Itu Roh Kudus ada di dalam diri kita, supaya kita bisa merasakan kehadirannya. Jadi Allah hadir bagi kita dalam doa kita. Itu sebenarnya perlu berdoa untuk mengurapi kita. Pak Gembala berapa hari lalu ingatkan, kalau kita mau melayani perlu minta dulu kuasa dari Tuhan, berdoa berlutut, khusus yang mau melayani hari Minggu ya. Bapak Gembala ingatkan supaya ada kuasa Tuhan, bukan emosi kita. Keterampilan kita itu bisa dilatih, orang dunia pun bisa disewa untuk melayani Tuhan. Tapi itu sekedar, tidak ada kuasa. Saudara adalah seorang ayah. Dia sedang bekerja, istri di rumah mengurus anak. Satu kali ibu itu sakit, pekerjaan banyak, anak sakit lagi. Dia telepon kepada suaminya, Pak, mama sakit, anak kita pun sakit. Ya, Ma, bagaimana pekerjaan ini tidak bisa ditinggalkan. Ya, aku panggil dokter ya untuk datang ke rumah. Aku telepon tetangga ya. Aku telepon Om Pendeta untuk datang mendoakan. Tapi Tuhan tidak demikian. Menyatakan kasih-Nya, dia hadir. Melalui doa saudara, melalui penyembahan, dia hadir. Dia menjelma menjadi manusia, dia hadir. Sekarang ini gak cukup ngomong saja, dia hadir. Jadi bapak yang benar-benar menyayangi istrinya, harusnya dia hadir, melihat, menolong anaknya, hadir. Begitulah Allah. Yang kedua, saudara, sifat Allah yang setia. Sifat Allah yang kedua adalah kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan sama kita. Kita bisa tidak setia, kita bisa tidak mengasihi Allah, tetapi Allah sangat mengasihi kita. Bahkan ketika kita sedang berdosa, dia sudah datang bagi kita. Jadi saudara,
Tuhan Yesus tidak menyatakan kasih-Nya ketika saudara udah tobat, udah mengasihi, sudah baik-baik, baru mengasihi. Kalau kita mengasihi seseorang yang baik sama kita, mudah, dia memberi, wah kita bisa mengasihi. Tapi Tuhan tidak demikian. Justru dia datang mencari orang yang berdosa, mengasihi dengan kasih-Nya, dia rela menderita datang supaya orang mau bertobat. Kitab Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Menyatakan kasih Tuhan Bapa Yahweh, kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Apa itu? Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kita adalah orang yang berdosa. Seperti itu. Jadi jangan saling membenci, ingatkan, tegur. Adalah seorang ayah, dia punya anak masih kecil, dibawalah makanan, berbagai kue yang enak, ada 10 macam yang cocok buat anak-anak. 10. Pas dia pulang, papa datang. Si papa mengasih bungkusan 10 kue ini ke anaknya. Kamu mengasihi papa, kau mengasihi papa enggak? Kau sayang sama papa? Papa sayang sama kamu, dek. Ini papa kasih untukmu. Si anaknya senang mengambil kue yang 10 itu. Tapi mamanya dari samping. Si bapak tiba-tiba ambil bungkusan 10 kue itu semua. Langsung mamanya protes. Papa ini udah kasih kok diambil lagi. Papa nih harus terus ikhlas, kalau ngasih ya ngasih, jangan ambil lagi. Seringkali kita berpikir, saudara, bahwa semua adalah milik kita yang Tuhan kasih. Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa ambil. Untuk pengajaran sama anak itu bahwa kasih itu benar-benar si pemberi itu dari hatinya. Allah itu bisa mengambil, bisa memberi. Dan kemudian si bapak itu kembali mengasih semuanya kepada anak itu. Dan kemudian dia berkata, papa kepingin juga makan, boleh kasih 1? Dan yang 1 dikasih, tinggal 9. Anak tidak protes. Kadang-kadang kita saudara, Tuhan tidak ambil semuanya, sebagian. Tapi kita lebih sayang kepada pemberian Tuhan daripada si pemberi. Lebih sayang kita pada pemberiannya. Itu sebabnya kita lebih sayang anak kita daripada sayang Tuhan. Lebih sayang istri daripada sayang Tuhan. Lebih sayang kerjaan daripada Tuhan yang memberi semua itu. Jadi marilah kita, saudara, untuk melihat kesetiaan Tuhan memberi nasi apa yang kita butuhkan sampai sekarang. Dan jangan kita menjadi langsung gusar, kita menyatakan Tuhan tidak baik. Kenapa ada sakit Tuhan? Tuhan tidak baik, kenapa tidak ada pekerjaan Tuhan? Tuhan tetap baik. Ada yang pujian berkali-kali. Apa lagi? Ini tidak main-main lagu ini. Terlalu keras lagu ini. Terlalu keras. Banyak masalah, tapi banyak juga Tuhan tolong. Selama 2020 pasti banyak Tuhan tolong. Tapi seringkali kita bilang, mari kita selalu ingat kasih Tuhan.
kemurahan hati Tuhan. Tuhan masih menolong kita, Dia tetap setia bagi saudara. Amin. Tetap setia. Dan kalau saudara menghargai Dia, mengasihi Dia, mencoba setia kepada Tuhan, Dia akan lebih mengasihi saudara dan Dia akan lebih setia. Karena sifat Tuhan adalah kasih dan setia. Percaya, harga itu ditentukan dari kita. Kalau dari Tuhan sudah pasti, Dia kasih, Dia setia. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah rela menderita bagi kita. Masih berdosa pun, sampai sekarang Tuhan biarkan orang berdosa loh, masuk penjara, melakukan ini, korupsi. Tuhan masih bekerja di batin mereka supaya orang berbalik. Jadi kebaikan Tuhan sifat yang ketiga, Dia baik bagi kita. Dia kasih, Dia setia, Dia baik bagi saya dan saudara. Selanjutnya sifat Tuhan yang keempat adalah Dia adalah Allah yang adil. Kalau Tuhan tidak adil, hanya kasih, hanya setia, hanya baik, tidak fair. Tuhan itu adil. Tetap Tuhan memberi perbedaan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihinya, sungguh-sungguh setia kepada Dia, sungguh-sungguh baik kepada Tuhan. Kalau kita berbuat macam-macam, Tuhan juga memberikan perbedaan. Karena Tuhan itu adil. Dia akan memberi pengadilan. Akan ada bedanya orang yang mengasihi, yang setia, yang baik, mau berkorban. Kita bisa diselamatkan, tetapi kemuliaan kita berbeda-beda. Berkat juga bagi dunia ini pun yang berbeda-beda, saudara. Berbeda-beda, saudara. Mari kita makin berdiri, saudara. Tetaplah kita mengasihi Tuhan dan sesama, selalu berusaha menyatakan kasih Tuhan. Karena kita lahir dari Allah, berasal dari Tuhan kita. Biar roh Tuhan ada dalam hidup kita, menolong kita saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada.